again. Hari ini aku mau cerita tentang gimana sih ceritanya kok aku bisa kuliah di Thai gitu. Karena kalian semua banyak request kayak gitu. Mungkin kalian juga pengen banget kuliah di Thai. Jadi sebelum aku cerita lebih panjang, jangan lupa like video ini, bantu aku dengan like video ini, subscribe bagi yang belum, nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan waktu aku update lagi. Oke? Dan let's check it out. So, sebelum itu aku mau kasih tahu dulu. Jadi aku di sini tuh kuliah di kampus namanya King Mongkut University of Technology Bangpuri, Thailand. Nah, di sini itu kalau kampusku itu udah kayak kampus, kalau di Indo itu udah kayak kampus ITS sama ITB. Kenapa? Karena basicnya itu teknologi. Jadi kampus khusus untuk teknik gitulah istilahnya. Nah, terus karena basicnya teknik, jadi jurusannya juga terbatas gitu guys. Kalau kalian pengen kuliah kedokteran di sini ya nggak ada kalau di kampusku. Tapi kalau di kampus Thai yang lain mungkin ada. Tapi kali ini aku cuma mau share gimana sih ceritanya kok aku bisa diterima di kampus ini. Wih, kampus teknik loh. Padahal aku S1 bukan anak teknik gitu. Jadi sebelumnya mungkin aku mau kasih tahu profilku terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu aku S1 di Universitas Brawijaya Malang. Nah, itu aku ambil jurusan biologi guys. Jadi biologi guys, bukan teknik biologi karena nggak ada kayaknya. Jadi selanjutnya aku S2 juga. Jadi habis S1 lulus 4 tahun langsung lanjut ke S2. Nah, S2 nya di mana? Sama aja di Universitas Brawijaya, jurusannya biologi juga. Jadi nggak teknik sama sekali gitu guys. Nah, setelah lulus kan aku kuliah 2 tahun tuh. Nah, nggak sampai 2 tahun itu udah lulus guys. Terus habis itu gimana sih kok bisa tiba-tiba jadi ada di Thai? Aku juga bingung guys. Sebenarnya targetku itu emang aku pengen kuliah S3 guys, tapi nggak ada list Thailand di listku gitu. Nggak ada Thailand di listku. Jadi aku pengen kuliah di luar negeri. Ya minimal Jepang lah gitu guys. Tapi waktu itu aku udah selesai ngurus tesis gitu, udah selesai semua, tapi belum lulus. Maksudnya itu belum lulus, itu belum SKL, surat keterangan lulus itu belum keluar gitu, tapi udah ujian udah selesai semua gitu, cum laude lah. Oh iya. Terus habis itu ya udah, habis itu ternyata ada tawaran beasiswa di Thailand gitu. Kalau minat silakan gabung, silakan daftar. Jadi nggak langsung masuk ujuk-ujuk gitu lewat jalur X, nggak mungkin karena ini udah ke tingkat internasional gitu guys. Kalau udah tingkat internasional mau minta gendong siapa, minta carry siapa, kok carry sih, ya udah itulah. Nah, terus waktu itu kebetulan ya guys, jurusannya itu yang ditawarin ya, namanya juga tawaran ya guys. Jadi terbatas gitu kan guys. Maksudnya ada bidang minatnya tertentu. Jadi waktu itu tuh biogas, tentang biogas gitu guys. Jadi biogas itu apa sih? Kok jadi kuliah gitu guys. Kalian bisa searching sendiri apa itu biogas. Jadi ini tuh kayak energi kayak bensin gitulah guys, tapi itu dalam bentuk gas guys, dan ada kata bionya, jadinya ramah lingkungan, kayak gitulah simpelnya gitu kan. Kalau pengen belajar biogas ya bisa searching di Google, banyak guys. Terus ya udah, waktu itu aku S1 S2 itu kan biologi, bidang minatnya mikrobiologi guys. Nah, itu tuh bener-bener gak nyambung guys, karena aku S1 itu aku mikrobiologi lingkungan guys, S2 aku mikrobiologi pangan guys. Terus sekarang biogas ini kebetulan mikrobiologi juga guys, cuman beda lagi. Mikrobiologi apa? Ya mikrobiologi terapan lah, kayak gitulah. Jadi ya udahlah, gak ada lurus-lurusnya gitu, dari mikrobiologi lingkungan, mikrobiologi pangan, sekarang mikrobiologi terapan gitu. Ya udahlah, sikat aja, yang penting sama-sama mikrobiologi gitu kan. Ya udah gitu kan. Terus habis itu aku sama dosenku, dosen Univ Brawijaya itu kayak dihubungkan dengan dosen yang ada di sini. Nah, hubunginya gimana? Telepon nggak mungkin, fax nggak mungkin, aku nggak tahu gimana caranya fax. Jadi yang sekarang dan yang sudah pasti itu apa? Email guys, ya pasti itu email. Jadi aku nggak email duluan, jadi kayak dihubungkan gitu kan. Terus habis dihubungkan itu kayak aku kenalan. Gimana cara kenalannya? Kan nggak mungkin kirim video kenalan gitu kan, nggak mungkin guys. Jadi cara kenalannya itu yang secara formal dan resmi adalah kita kirim CV kita, curriculum vitae atau apa sih namanya, riwayat hidup gitu. Ya pamer dikit lah apa aja gitu kan, ditaruh CV. Tapi kalau bisa nih guys, jangan terlalu
bertele-tele guys, kalau bisa tuh satu halaman aja ringkas, tapi semuanya ada di situ guys. Dan jangan lupa desainnya yang cantik guys. Ini ya kayak kenalan gitu kan guys. Jadi misal biodata, terus karena aku kuliah di sini adalah kuliah tingkat S3, jadi aku ceritain S1 ku sama S2 ku gitu kan. S1 ku apa, S2 ku apa, kebetulan sama kan, gitu aja guys. Udahlah simple gitu. Terus pengalaman, nah kebetulan waktu itu aku udah pernah jalan-jalan guys, bukan jalan-jalan, PKL itu apa ya, praktek kerja lapang gitu guys. Kerja lapang ya, aku PKL di Malaysia, di Universitas Teknologi Malaysia UTM Johor gitu, sebulan. Terus aku juga pernah kayak student exchange ke Thailand, cuman seminggu guys waktu itu guys, tahun 2017an kayaknya. Ya udah aku tulis aja gitu, walaupun dia waktu itu student exchange-nya tentang arts gitu, tentang seni, main musik. Oke. Next. Jadi setelah itu nih guys, habis itu beliau nih, dosen yang ada di Thai, itu kan mereka kan butuh mahasiswa gitu kan guys. Mereka tuh bakal balas email kita. Misal, nah waktu itu kebetulan aku dimintain apa guys? Yap, dimintain data. Kamu S1 itu 10 besar nggak rankingnya di kelas, di angkatan gitu, di tingkatan. Menyedihkannya guys, aku tuh nggak 10 besar guys waktu S1. S1 tuh saingannya banyak guys, pinter-pinter. Sekarang ada yang ke Jepang, ada yang kemana, ada yang ke Thailand juga itu, ada yang ke Iran dan lain-lain gitu guys. Jadi ya nggak 10 besar lah S1, cuman waktu itu IPK ku S1 itu berapa ya, 3,65 atau 3,7, aku lupa guys, beneran lupa dan males lihat lagi gitu kan, udah masa lalu gitu guys. Jadi ya karena IPK ku tinggi, itu dosen yang kita itu bilang, oke, dari nilai IPK kamu sepertinya aku bisa percaya kalau kamu itu 10 besar gitu. Belum tahu beliau kalau lebih banyak yang di atas itu. Tapi ya udahlah gitu kan, ya udah syukurlah lolos gitu kan, screening pertama. Itu bisa dianggap screening untuk ke dosennya guys, belum ke beasiswa dan belum ke kampusnya guys. Terus habis itu apalagi nih, habis itu S2, karena aku kan apply-nya S3 nih guys. Jadi S2 nya aku juga ditanyain lagi, kamu 10 besar nggak di angkatan? Wah, kalau S2 jangan tanya guys. Aduh malu ntar kalau ditonton temenku. Jadi kalau S2 ya aku ya 10 besar lah guys, 10 besar. Aku lulus gak sampai 2 tahun guys, dan cum laude juga. IPK ku 4 guys, 4 bulat guys, 4.00 guys ya, perfect. Dan aku harusnya nih guys, harusnya aku wisuda itu jadi lulusan terbaik setingkat S2 di UB pada zamanku. Tapi guys, karena aku udah di Thai, jadi aku gak ikut wisuda. Gagal nerima hadiah guys, so sad. Oke, next. Jadi lanjutannya itu ya udah kan, udah cerita ya 10 besar gitu kan. Oke. Terus habis itu pertama itu ya guys, misi kita kalau mau daftar ke kuliah ke luar negeri itu kayaknya sama gitu. Apa? Misinya cuma satu. Apa ya? Buat dosen yang bakal jadi pembimbing kamu itu terimpress, atau apa ya, terimpress, apa namanya, tertarik banget sama kamu gitu. Karena kalau dosen luar udah tertarik banget sama kamu, beliau itu bakal usaha apapun supaya kamu tuh bisa jadi mahasiswanya guys. Jadi misal kalau nggak ada uang, bakal diadain uang gitu. Misal kalau apa ya namanya, misal kalau mau apply apa namanya, daftar beasiswa itu bakal dibantuin guys. Ya ampun, setingkat dosen guys, setingkat dosen profesor guys, bantuin kita lulu lantang nyari memenuhi syarat beasiswa guys, beneran guys, bakal seperti itu. Jadi pertama misi kalian kalau mau kuliah di luar negeri adalah menarik hati menarik hati dosennya. Gimana sih selain menarik hati dengan nilai ya guys, itu sebenarnya ada trik lain guys. Apa ya, itulah guys, baca apa namanya, baca penelitian beliau, penelitian itu. Jadi wah, baca yang banyak biar kalian paham gitu kan. Terus kalian tuh nunjukin, wah aku tertarik banget ya, kayak gitu sih, lebih formal gitu. Ibu atau bapak, prof, saya tuh tertarik banget dengan ini, saya tuh pengen tahu kalau kayak gini, sok pintar dikit gitu lah guys. Dan beliau itu pasti akan merasa senang kalau apa namanya, hasil karyanya tuh dibaca dan sangat diminati gitu. Mereka tuh, beliau itu pasti akan, oh ini mahasiswanya aktif juga ya, calon mahasiswaku ya.
Jadi ya aku pengen ngambil dia sebagai mahasiswa aku kayak gitu guys. Kalian pasti direbutin guys, itu perlu guys ya, perlu. Oke, next guys, sepertinya ini videonya bakal panjang guys. Jadi selanjutnya karena udah lolos dengan dosen, aku dikasih tahu guys, gimana apa namanya? Ini ada beasiswa, jadi ada beasiswa A guys, namanya Petra Pracem Cloud PhD Scholarship gitu kan, dari kampusku, Kimongkos University of Technology Bandung. Nah, waktu itu karena SKL ku belum keluar, aku nggak bisa daftar guys, sedih banget guys, nggak bisa daftar guys. Terus ya gimana dong, ya udahlah daftar semester depan gitu kan. Nah, aku udah shut gitu, shut, dan sedih gitu kan. Aduh, udahlah daftar semester depan. Nah, ternyata ada selang 1 bulan waktu SKL ku udah keluar nih, ada beasiswa baru diluncurkan di kampusku guys. Namanya sama, Petra Pracem Cloud PhD Scholarship. Tapi bedanya ini hasil kerjasama antara kampusku dengan balai penelitian besar namanya NASDA, NSTDA gitu. Nah ini tuh kayak kalau di Indo itu kayak LIPI gitulah guys, kayak itu kerjasama. Namanya kerjasama ya guys, duitnya lebih aduhai dibandingkan yang beasiswa sebelumnya, ya rezeki lah guys ya. Nah itu dapat apa aja guys? Dapat tuition fee. Tuition fee itu apa sih? Tuition fee itu SPP gitulah istilahnya. Terus habis itu dapat uang penelitian guys. Uang penelitianku karena aku ngambil yang program 3 tahun, jadi ada 2, program 5 tahun dan program 3 tahun. Kenapa aku ngambil 3 tahun? Soalnya aku lulusan S2. Tapi kalau kalian lulusan S1, kalian ngambil yang program 5 tahun gitu. Nah, karena program 3 tahun, uang untuk penelitian yang aku dapat berapa guys? Tahu nggak berapa guys? Uang penelitian doang guys, 225.000 baht guys. Itu berapa ya guys? 112 jutaan lah gitulah guys, 112 jutaan guys. Itu uang penelitian aja guys, belum uang bulanan. Jadi aku juga dapat uang bulanan. Uang bulanan itu kayak uang makan, uang sewa apartemen, dah terserah lah mau dipakai apa, buat beli tiket konser juga boleh gitu kan, uangmu gitu kan. Nah itu sekitar 25.000 baht guys. Berapa 25.000 baht? Ya bisa sekitar 10 sampai 11 juta per bulan guys. Dan itu kalau ya kemarin kalau lihat video biaya hidup di Thai paling habis 1 bulan itu cuma 4 juta 5 juta gitu kan guys. Jadi ya sisa banyak buat nabung guys, buat beli mobil. Oke, next. Jadi tadi cara daftarnya itu ke website guys. Ini website, nanti aku tunjukin setelah website. Nah nanti ke websitenya, terus ada syarat-syaratnya guys. Nah bisa dibaca guys syarat-syaratnya itu apa di sini. Ada karena aku doktoral, jadi sebenarnya nggak jauh beda sih apa namanya, bedanya lulusan S1 dan lulusan S2 itu syaratnya apa, paling bedanya itu ya guys cuman di ijazahnya. Kalau lulusan S2 kan ijazahnya ada 2, kalau lulusan S1 ijazahnya ada 1 gitu. Jadi ini ada doctoral degree documents, syaratnya apa aja? Yang pertama transkrip nilai ya, kalau kalian udah kuliah kalian tahu ya apa itu transkrip nilai. Kalau kalian masih sekolah ya raport lah guys, rapor nilai rapor kayak gitulah. Nah terus habis itu ada certificate of graduation, itu ijazah guys, ijazah. Terus habis itu ada report of English proficiency test, itu kayak TOEFL guys. Jadi aku waktu itu pakai TOEFL ITP 550 minimalnya guys. Nah itu minimal guys. Tapi kalau kalian belum lolos itu, karena ini kita itu bukan native speaker Inggris, jadi kalian bisa apply aja gitu. Yang penting kalian udah punya dosen gitu kan. Punya dosen di sini itu udah poin positif gitu. Bakal kayak udah kayak dapet tiket masuk platinum gitu lah guys. Jadi pasti masuk kan gitu lah guys istilahnya. Nah udah kan habis itu, nah kalau misal kalian belum punya nilai bahasa Inggris ini dan belum lolos, itu kalian bisa ambil tes bahasa Inggris di sini gitu guys. Tapi kalau beasiswaku itu agak strict guys, karena duitnya lebih banyak ya guys, namanya juga duitnya lebih banyak, jadi persyaratannya agak lebih ya itulah alay gitu kan. Tapi kalau misal beasiswa yang satunya, yang sebelumnya, yang aku sebut sebelumnya itu bisa guys. Jadi walaupun belum lolos itu kalian bisa meloloskan diri di sini, jadi ngambil tes di sini atau ngambil kelas bahasa Inggris di sini gitu. Tapi kalau beasiswaku itu wajib guys, wajib sesuai, misal minimal 550 ya 550 gitu guys. Terus ada foto, pas foto 1x1 inch. Terus ada copy of passport, ini wajib dipersiapkan ya guys, wajib. Kalian yang namanya kalau mau keluar negeri wajib punya paspor. Jadi paspor itu udah kayak KTP kalian. KTP kalian tidak berlaku guys kalau di luar negeri guys, gimana mereka mau baca gitu kan. Dan lanjut ke
ke kurikulum vitae yang tadi aku sebutin. Nanti beda guys, jangan sama kayak yang dikirim ke dosen. Kalau bisa itu lebih rapi, lebih detail, informasinya lebih banyak, berhalaman-halaman nggak apa-apa guys ya, harus 1 halaman aja. Jadi pernah panitiaan apa itu boleh aja guys, tapi kayaknya itu nggak begitu penting gitu guys kalau di sini. Jujur ya guys, sorry loh. Soalnya aku juga sebenarnya S1 itu sering ikut kepanitiaan tapi tidak berfungsi gitu loh guys ya. Next, habis itu ada apa, sample of graduate thesis itu. Jadi kita kayak bikin ringkasan hasil penelitian kita sebelumnya waktu S1 atau waktu S2 gitu kan. Jadi bikin ringkasan 1 halaman apa 5 halaman gitu doang. Gampang lah pasti, cuma nulis doang gitu kan. Terus habis itu ada statement of purpose. Jadi statement of purpose ini sama kayak motivation letter guys. Motivation letter itu gimana sih? Ya kayak nulisin kenapa sih kok pengen kuliah lagi, kenapa sih kok pengen termotivasi untuk kuliah lagi, atau termotivasi untuk kuliah di Thailand, atau termotivasi untuk kuliah di apa namanya, di Mongkos University of Technology Bengkulu. Tulis aja semuanya dalam 1 halaman. Kalian pengen tahu nggak gimana cara bikinnya? Hubungin hubungin aku aja guys, nanti aku kasih tahu kerpean contekannya gimana cara bikinnya guys. Oke lanjut ke apa nih, consent form kan. Jadi consent form kayak perjanjian gitulah guys, cuman tinggal tanda tangan atau apalah gitu, ntar jadi download di situ kalau pengen penasaran. Terus ada research proposal. Jadi research proposal itu, namanya proposal itu adalah ide kita guys. Jadi kita mau ngapain, kita kan nggak mungkin kita mau kuliah aja terus kuliah ngapain gitu kan, nggak mungkin gitu kan guys, nggak jelas gitu tujuan hidup kita, nggak jelas ke Thailand ngapain itu nggak jelas, itu nggak mungkin kan. Jadi kita harus punya planning mau ngapain, bisa mau kuliah di Thai gitu kan, mau bikin, kalau aku kan mau bikin biogas gitu. Mau bikin biogas dari ini, dari kebo atau dari babi. Ups, kotor mulutnya. Nah kayak gitu guys ceritanya. Oke. Terus ada apa lagi nih? Ada 2 letters of recommendation. Nah 2 letters of recommendation ini dari dosen kita sebelumnya guys. Jadi dari pembimbing kita waktu S1 atau pembimbing kita waktu S2 gitu guys. 2 orang ya guys, 2 orang. Kalau bisa itu ya cari yang paling kenal sama kita guys. Ini kenapa cahayanya makin mendung guys, sorry ya guys, gelap. Next ada apa nih? Terus ada application form ya, ada application form. Kemudian ada apa sih? Oh enggak, ternyata bukan application form guys. Udah itu doang guys ternyata guys. Nah itu disubmit kemana? Disubmit ke email admission@mongkos.university.sk.th. Jadi setelah itu udah selesai nih kan ya guys ya. Kita kalau mau daftar ya itu tadi persyaratannya gitu guys. Setelah itu kita daftar online guys. Jadi di sini nanti aku kasih apa namanya, gambarnya. Kalian bisa akses webnya sendiri mandiri ya guys. Sudah gede masa minta manja mulu. Aku dulu juga random loh, maksudnya ngerjain sendiri guys. Jadi kalian juga pasti bisa, karena aku kan udah jadul nih. Apalagi sekarang kan udah canggih-canggih kan anak zaman sekarang. Jadi kalian lebih pasti bisa daripada aku. Terus udah nih guys, kayaknya ya udah itu doang. Apply nanti karena ini videonya bakal panjang ya guys. Selanjutnya nanti tuh ada, karena tadi aku udah punya dosen guys, karena aku tadi bilang kalau udah punya dosen itu udah kayak kita punya tiket platinum gitu, tiket platinum masuk gitu dan dapat beasiswa gitu. Jadi nanti dosennya tuh bakal kayak ngasih surat rekomendasi khusus, berbeda dengan 2 rekomendasi tadi loh guys. Jadi dosen kita yang ada di Thai itu bakal bikin surat rekomendasi khusus. Aku juga gak tahu bentuknya gimana, soalnya itu bersifat rahasia guys. Jadi beliau langsung mengirimkan ke bagian admission. Jadi langsung nanti bagian admission itu bagian pendaftaran kayak TU gitulah, itu bakal menghubungi kita kalau sudah dapat rekomendasi dari dosen ini kayak gitu guys. Jadi kalau bisa nih guys, cari dosen yang powerful guys, dan kebetulan dosenku itu sangat powerful guys, soalnya dosen senior gitu guys. Semakin powerful ya sama aja lah, di Indo kan juga gitu kan, semakin punya jabatan semakin muda. Ini apaan sih, ngajarin apa? Ya udah kayak gitu guys. Nah karena video ini panjang, bakalan panjang, nanti aku akan bikin part 2 guys. Part 2 nya tentang apa selanjutnya lah guys. Kan tadi kan udah cukup sampai apply saja cara daftar. Nanti selanjutnya aku bikin part 2 dan mungkin part 3 karena bakal panjang guys. Jadi jangan
lupa nyalakan notifikasinya, subscribe channelku, dan nantikan video selanjutnya. Oke, thank you for watching. I hope you guys enjoy this video, dan aku harap juga video ini manfaat. Aku juga bakal nungguin kalian daftar di sini sebagai juniorku. Oke, bye bye. See you next video. Oh yeah, don't forget to follow my Instagram Telaisem aja. And see you next video. Bye bye, bye bye, bye bye. Stay healthy.